kesolehan itu tidak sekedar berhenti di ritual tapi juga sosial. Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan di bulan Ramadan. Ya. Makanya saya dari dulu tuh berpikir bahwa seharusnya kan bulan Ramadan ini dirayakan sebagai bulannya ilmu pengetahuan Islam. Puasa itu sebenarnya ya pokoknya hikmah adalah imsak. Manusia ideal itu orang yang peduli akhiratnya tapi tidak melupakan dunianya. Seberapa besar sebenarnya secara hakikat hubungan antara puasa dengan belajar, Pak? Hidup ini tidak hanya tentang progres maju, tapi juga tentang berhenti, ngerem, refleksi, ngecek kurang salahnya di mana, kemudian kalau sudah maju lagi. Yang kurang di kita itu mungkin kita kurang muhasabah. Berarti pengertian paling awal dari bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan ya diri kita sebenarnya. Kalau ada orang ngeritik keberagamaan kita ya jangan baper, karena mungkin saja memang kita salah. Berarti kesadaran diri mengakui bahwa kita itu masih bisa salah itu penting banget ya, Pak? Penting. Saya ngeri itu kalau masalahnya itu terjadi di level pemimpin. Semoga para pejabat itu sadar mereka masih manusia. Menyambut Ramadan ini, cemas kedatangan seorang guru yang sangat luar biasa. Kenapa saya sebut guru? Saya secara pribadi juga banyak belajar dari tayangan-tayangan beliau, apa yang beliau sampaikan di channel-channel YouTube-nya, khususnya tentang bagaimana relasi antara agama dengan kehidupan sosial. Saya salah satu pendengar beliau. Selamat datang Pak Faiz. Yes, Pak, ya. Kami sebelumnya terima kasih banget. Saya juga terima kasih kepada Bapak sudah berkenan hadir, dan di kesempatan kali ini mungkin kami tuh punya niatan menyambut Ramadan itu kami bahas tentang agama tapi dari perspektif yang berbeda selama ini gitu. Dan sebagai pembaca filsafat sebagai pembaca filsafat saya mungkin mengusulkan ke teman-teman bahwa kayaknya kita harus bahas sesuatu yang perspektif berbeda, tapi melihat agama itu bukan hanya dari apa yang masyarakat lihat selama ini gitu, tapi mungkin pada dimensi yang lebih ini Pak, yang lebih mendasar lah, yang fundamen lah. Seperti misalnya menurut Pak Faiz itu bagaimana sebenarnya antara agama dengan berpikir Pak? Apakah memang itu benar-benar dilarang seperti yang kita pahami selama ini atau memang dua hal yang sangat saling membutuhkan gitu? Oke, baik. Kalau menurut saya, mungkin tidak ada orang yang berani bilang bahwa agama melarang berpikir. Meskipun ya mungkin juga dalam prakteknya ada 1-2 orang yang menganggap bahwa antara agama yang dasarnya wahyu kemudian dibandingkan dengan pikiran itu dua hal yang berseberangan. Padahal ya hakikatnya sebenarnya agama yang sumbernya wahyu dan juga pikiran itu kan kalau di pelajaran-pelajaran filsafat Islam awal itu sering disebut dua jalan menuju satu tujuan. Dua jalan menuju satu Ya, tujuan. jadi dua-duanya fokus untuk sampai pada satu kebenaran. Yang kebenaran itu ya hakikatnya sumbernya juga Tuhan. Saya sendiri sering memahami baik wahyu maupun akal kita itu dua-duanya fasilitas dari Tuhan, dari Allah untuk kita bisa menemukan kebenaran. Jadi ini bukan dua hal yang tabrakan. Kemudian dalam prakteknya juga ketika kita ingin memahami wahyu, ya tentu saja kita harus menggunakan pikiran kita. Apa bisa kita memahami wahyu tanpa pikiran? Kan tidak mungkin. Dalam prakteknya pun, dalam Islam misalnya, ada namanya ilmu alat.
Di antara ilmu alat itu ada ilmu mantek. Mantik, logika. Ya, logika. Yang itu kalau dalam fikih misalnya nanti ada usul fik. Usul fik itu ya dasar konsepnya tentang berpikir dari ilmu mantek. Termasuk ada ulumul Quran, ilmu tafsir itu juga nanti. Oh ini ayat ini maknanya umum, yang itu khusus. Mafhum muwafaqahnya begini, mukhalafahnya begini, itu ya kemampuan kita berpikir. Karena saya melihat, tapi nggak tahu ya, mungkin Pak Farudin melihat hal yang sama. Kita beragama di Indonesia itu seolah menganggap bahwa agama itu adalah satu diskursus yang bisa kita pilih. Saya bahas agama aja, saya nggak usah bahas sains gitu. Atau saya bahas sains aja, nggak usah bahas agama. Seolah seperti itu gitu. Seolah seperti itu. Nah, akhirnya kan terbentuk dua cara berpikir, bahwa kalau misalnya saya sains gitu, saya tidak akan membahas agama karena dalam sains tidak ada ruang-ruang untuk agama gitu. Begitupun sebaliknya, orang-orang beragama gitu cenderung tidak menempatkan sains sebagai sesuatu hal yang penting gitu. Baik, itu mungkin kemarin ya ada banyak diskusi-diskusi tentang logika mistika dan melawan logika saintifika dan yang sejenis itu. Kalau saya memahaminya begini, bahwa hidup ini sifatnya multidimensi. Oke ya, multidimensi, yang antar dimensi itu bisa saja sih saling terkait. Multidimensi itu kita mungkin ada dimensi faktual, realitas, kenyataan, empiris, saintifik. Mungkin juga ada dimensi religiusnya, ada dimensi moral, mental, ada dimensi spiritual, dan lain sebagainya. Jadi hidup kita ini kompleks, termasuk ada dimensi sosial, dimensi budaya. Yang masing-masing dimensi mungkin punya logiknya sendiri, punya nalarnya sendiri. Jadi kalau kita pahami dalam konteks semacam ini, ya baik yang religius, termasuk yang mistika maupun yang saintifik, itu punya ranahnya sendiri. Yang pertama ini. Yang kedua, bisa saja ini sebenarnya saling berkelindahan. Kalau kita belajar sains misalnya pada titik tertentu, mungkin kita belajar tentang psikologinya manusia, tentang neurosains dan lain sebagainya, itu kan mau tidak mau akan sampai pada pembahasan tentang agama, religiusitas, spiritualitas. Di sisi lain, agama juga begitu. Agama kan kalau teman-teman baca Al-Quran atau kitab-kitab suci, itu kan isinya tidak melulu tentang ritual, tidak melulu tentang ibadah, tapi juga banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan alam, yang menginspirasi eksplorasi saintifik dan lain sebagainya. Di titik ini sebenarnya saling berkaitan, berkelindahan. Jadi dengan perspektif ini berarti apa ya? Kalau kita hanya menghidupkan salah satu dimensi, nanti mungkin ada sisi hidup kita yang rasanya kering. Ini kan yang sering orang bilang bahwa wah, meskipun sekarang perlu dicek lagi, misalnya wah Barat itu dulu terlalu positivistik, terlalu saintifik sehingga mengalami kekeringan spiritual. Sementara terus di Indonesia ini terlalu mistik, terlalu spiritual sehingga lupa dimensi empirisnya, sehingga kita lemah di sains. Ini kan bahasa lain dari ada dimensi hidup yang kita abaikan. Yang itu kemudian efeknya jadi negatif untuk hidup kita secara utuh. Jadi maka kesadaran ini menurut saya penting, ya berarti sains ya religius ya, agama ya, spiritual ya. Jadi ini demi apa? Keutuhan hidup. Itu sih. Berarti titik bijaksananya itu adalah tidak mungkin ada satu pandangan yang lebih dominan atas yang lainnya. Ya, jadi tidak boleh idealnya ya tidak bisa kita hanya satu bidang kemudian dipakai menggarap semua bidang yang lain. Karena setiap bidang mungkin ada pola, ada logiknya sendiri. Atau ya bidang yang harusnya di A tapi kita pakai B. Nanti khawatirnya misalnya orang yang
fokusnya ke sains, ilmunya dalam desain, nganggep Allah agama itu omong kosong saja. Agama itu ngaco saja, mungkin begitu. Atau sebaliknya, orang yang fokus di agama nganggep Allah sains itu duniawi saja, dangkal misalnya. Kayak gini nanti pada akhirnya. Padahal ya masing-masing ada ranah dan rutenya yang saling mendukung, saling membantu untuk bisa mewujudkan hidup yang utuh. Pak, baik lahir maupun batin. Tidak ada satupun, entah baik itu agama maupun sains, tidak ada satupun yang kemudian lebih dominan daripada yang satunya, saling membutuhkan intinya kan. Begitupun dengan dengan perspektif bahwa seharusnya agama itu bicara tentang suatu nilai universal. Contoh sederhana misalnya, saya baru baca tadi pagi Pak pada berita. Beritanya bunyi begini, Cina menghukum mati semua pelaku kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Gitu. Saya tiba-tiba sadar, artinya kalau misalnya Cina pun itu tidak mengenal Islam misalnya, tapi kan sebenarnya orang-orang yang tanpa agama pun bisa mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang sehingga dia harus dipantas di hukuman berat. Nah, fenomenanya hari ini justru orang-orang yang masih beragama itu justru tidak menunjukkan itu maksudnya. Menurut Pak Faiz bagaimana? Jadi ini nanti kalau diarahkan dengan agama, kalau di psikologi itu ada istilah kematangan beragama. Kematangan beragama ya. Kedewasaan beragama. Kedewasaan beragama. Jadi ada orang itu beragama itu formalistik saja. Fokus pada ritual-ritual formalnya saja. Dimensi nilainya, dimensi moral, dimensi akhlaknya tidak dihidupkan. Komitmen-komitmen nilainya diabaikan. Itu kan yang kadang membuat orang ini sholatnya rajin, tapi kok yang dia lakukan sering negatif, kok bisa korupsi, kok bisa menyakiti orang, kok bisa menzolimi rakyatnya misalnya. Kayak gini kan satu indikasi ini keberagamaannya kurang matang, kurang dalam. Jadi bukan salah agamanya, itu keberagamaan dia. Nah di kita itu sering punya pandangan orang terjebak pada formalitas ini. Dianggapnya kalau orang sudah patuh secara lahiriah itu berarti dalamnya juga bagus. Ini yang kita sering salah paham. Iya, semua agama arahnya pasti seperti yang dilakukan Cina tadi, menghukum mati atau menghukum berat orang yang melakukan pelanggaran nilai. Agama juga pasti begitu. Cuma sayang kadang-kadang orang melihat agama itu hanya pada aspek formalistiknya. Kita juga beragama juga melihat agama itu selesai dengan ngurusi itu. Padahal kalau dalam Islam misalnya ada hadisnya Nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi ternyata Rasulullah sendiri bilang aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi berarti ketika akhlak kita hancur, rusak, kacau, ini seolah-olah Rasulullah ini tidak sukses mendidik kita. Padahal itu beliau ingin agar akhlak kita itu jadi mulia. Nah ini kesadaran semacam ini yang mungkin bagi saya, yuk kita yang beragama, ayo lebih dalam deh. Ayo lebih tidak sekedar formalistik, bukan berarti yang formal itu salah, tapi jangan berhenti di situ. Jadi ada nilai, ada moralitas, ada etik, kesolehan itu tidak sekedar berhenti di ritual, tapi juga sosial, kemudian mungkin juga yang sifatnya lebih dalam spiritual, dan yang sejenis itu. Jadi mungkin kita perlu introspeksi pada aspek keberagamaan kita. Keberagaman ini maksudnya Pak, cara pandang? Ya, jadi cara kita memahami agama dan mempraktekkannya. Jadi, ini sih sebenarnya yang orang itu sulit mengambil demarkasinya antara agama yang pasti benar dengan pemahaman kita dan praktek beragama kita yang tidak pasti benar. Wong kita itu manusia biasa yang bisa salah, bisa khilaf, bisa ngaco, bisa ambisius dan macam-macam itu yang ini orang kemudian sering ketika keberagamaan seseorang rusak atau kacau kadang-kadang disimpulkan simpel berarti agamanya yang jelek. Tidak begitu juga.
Sama seperti tadi, misalnya agama itu sangat menyuruh kita berpikir mendalam, mengamati alam semesta, meneliti. Kok ada orang beragama anti sains misalnya, wong itu perintahnya agama justru melakukan eksplorasi saintifik. Nah ini yang dimaksud, jadi pemahaman agama dan keberagamaan orang itu kadang-kadang tidak selalu selaras dengan idealisme agamanya itu sendiri. Berarti kan di titik tertentu misalnya ketika tafsirannya kita upgrade, Islam itu kan sebenarnya bukan institusi akhirnya. Dia berbicara tentang perangkat nilai seperti yang Pak Faiz tadi sampaikan, bahwa kalau misalnya ternyata permasalahan itu adalah pada persoalan tafsir tentang nilainya gitu. Nah, Islam sendiri sebagai sebuah perangkat nilai universal sering dikatakan bahwa dia rahmatan lil alamin, tapi pada praktiknya dia terjebak pada institusionalisme umatnya gitu, penganutnya, pemeluknya. Jadi menjadi institusi itu sebenarnya ya secara sosial juga secara psikologis itu ini proses yang natural saja pada awalnya ya. Pada awalnya. Jadi ketika saya memahami, kemudian banyak orang lain setuju, sepakat, kemudian jadi satu lembaga, itu kan terinstitusionalisasi. Dari sisi ketertiban, dari sisi kelurusan, dari sisi kesinambungan, keberlanjutan, itu terinstitusi itu bermakna positif. Tapi kita tahu hidup ini berkembang. Hidup ini sifatnya dinamis, yang kadang-kadang orang perlu melakukan kritik-kritik, baik tentang ketidaktepatan atau relevansi dengan situasi. Jadi kalau terinstitusi tadi kemudian sifatnya jadi tertutup, disikapi secara fanatik, membelenggu kita untuk bisa melakukan reevaluasi, kalau bahasa agamanya muhasabah, ngecek siapa tahu pemahaman kita, tafsir kita ada yang dulu cocok sekarang enggak, ada yang relevan, ada yang tidak relevan. Ini jadi institusinya jadi bermakna negatif. Ya, jadi bukan berarti salah terinstitusi itu, tapi harus selalu ada kesadaran untuk refleksi diri. Makanya kalau di Habermas itu filosof dari Prancis kan ada istilah sosial kritis. Sosial kritis itu kita merefleksikan lagi kesepakatan-kesepakatan kita. Siapa tahu masih ada yang tidak cocok, ada yang keliru. Itu kita siap untuk merevisi, mengambil kesepakatan baru. Ya. Kalau berarti dalam tafsiran itu Pak, menurut Bapak, bagi pengertian Islam sebagai rahmatan lil alamin terhadap agama-agama lain itu sebenarnya bagaimana? Jadi makna Islam rahmatan lil alamin itu, Islam itu selalu bersifat rahmat. Rahmat itu sesuatu yang memberikan kemanfaatan. Bermanfaat memberikan kemanfaatan, memberikan keuntungan, memberikan kebahagiaan pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi ini hakikatnya makna Islam. Jadi hadirnya agama itu tidak untuk membuat kita sedih atau membebani hidup kita. Allah itu menetapkan aturan ini, aturan itu untuk kemanfaatan kita, kapanpun dan dimanapun. Cuma seperti saya bilang tadi, kadang-kadang ada orang yang menafsirkannya versi dirinya dengan sudut pandang dia. Sebenarnya ini natural, tapi terus dia tutup, dia kakukan, dia dogmakan, seolah-olah ini satu-satunya yang benar, yang lain salah semua. Sehingga kemudian muncul konflik-konflik karena perbedaan pandangan dan lain sebagainya. Ini yang terjadi terus seperti ini. Nah, ini memberi manfaat ini yang harus kita highlight, Pak, karena yang saya lihat sekarang mereka justru mengambil manfaat dari posisi politik atau mungkin bahasa lain mengambil keuntungan. Ada sih orang-orang tertentu yang menggunakan agama untuk kepentingan subjektif sesaat dirinya atau kelompoknya. Tentu saja bukan itu yang dimaksud rahmatan lil alamin. Saya ingat bahasanya Gus Dur, banyak quotesnya Gus Dur itu akhirnya tersebar di internet. Gus Dur bilang bahwa kalau kau berbuat baik, orang tidak akan pernah tanya agamamu apa, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya Pak adalah kalau misalnya ternyata itu adalah bentuk
kalimat yang dimaksud Gus Dur sama dengan bahwa Islam itu sebenarnya datang sebagai manfaat atau rahmatan lil alamin. Apa indikatornya perbuatan baik itu? Apakah dia punya indikator universal atau bagaimana gitu? Atau dia tidak ada indikator universalnya? Kembali ke subjektivitas masing-masing gitu. Kalau yang dimaksud baik itu seperti tadi ya, level nilai, itu sebenarnya ya bahkan di semua tradisi itu tidak akan tabrakan. Dinilai universal ya? Iya, nilai itu sifatnya universal. Jadi nanti baru kita harus sadar konteks, sadar situasi. Ini kadang-kadang bisa beda-beda. Jadi saya ilustrasikan misalnya, anjuran untuk sabar misalnya. Itu sabar itu di semua tradisi ya sepakat, hidup ini ya perlu kesabaran. Kalau enggak bisa kacau, kita jungkir balik. Tapi begitu waktu implementasi, nanti mungkin ada situasi yang kalau yang ini jangan sabar, kamu harus semangat berjuang, kamu harus gitu loh. Ini namanya level implementasi. Berarti ada konteks-konteks tertentu ya? Ada konteksnya, ada situasinya, karena mungkin saran tertentu pas untuk situasi tertentu, tapi ideal tertentu ini jangan. Jadi saya menyebut ini kayak semacam senjata atau alat itu kan biasanya ada konteksnya yang pas. Kapan menyuruh orang tawakal misalnya, itu yang tidak semua situasi orang harus disuruh tawakal. Jadi mungkin ada situasi, tawakal itu benar baik, tapi untuk konteksmu kamu berjuang dulu. Jangan kesusu tawakal, nanti tidak mau ngapa-ngapain dalam hidup, pasrah saja, ikut saja, dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya maksud konteks. Jadi secara nilai, secara ideal, saya kira ini standar pokok yang semua tradisi, semua budaya mungkin ngakunya positif. Tapi begitu masuk ke lapangan, ke situasi, ya kita harus lebih arif membacanya. Itu nanti yang kalau di filsafat disebut kebijaksanaan. Kalau dalam agama disebut hikmah. Jadi kita tahu pasnya kebenaran itu bagaimana caranya diterapkan, bagaimana caranya diimplementasikan. Ada perdebatan klasik, Pak. Ada perdebatan klasik khususnya pada yang mana porsinya harus lebih besar. Tapi saya masuk filsafat sedikit, nggak apa-apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Misalnya antara orang-orang yang lebih menekankan, kelompok-kelompok moralis yang mengatakan bahwa tidak usah benar, cukup dengan dilakukan dengan perbuatan-perbuatan baik saja, atau pada intinya dia mengatakan bahwa ya kita berakhlak saja, enggak usah peduli apakah kontennya benar atau salah. Atau kaum yang kemudian sangat epistemologis misalnya, yang kemudian mengatakan bahwa jangan dulu berbicara tentang baik atau buruk sebelum apakah kita menentukan itu benar atau salah. Ini sebenarnya satu rangkaian. Jadi tidak bisa dipatah satu-satu. Akhlak saja, kita sebut saja bahasa sederhana ya, cara yang baik saja itu kan akhlak. Ya buat apa kalau isinya salah, tidak benar misalnya. Saya menipu sih, tapi saya menipunya dengan sopan, dengan menghargai, tapi isinya nipu, ya buat apa. Atau sebaliknya, isinya benar, tapi tidak dengan cara yang benar. Saya menasehati biar kamu sadar, tapi nasihatnya sambil maki-maki, sambil melecehkan, sambil apa, ya tetap sifatnya negatif. Jadi ini sebenarnya satu paket. Nggak bisa dipisah. Kebenaran dan kebaikan itu satu paket. Ada kalanya benar, tapi kita menjalankannya tidak baik. Itu bisa terus jadi blunder. Kita nasihati orang dengan kebenaran, dengan cara yang tidak baik. Bisa saja orangnya tidak jadi sadar. Dia mungkin malah jadi marah, malah jadi lari, malah jadi tersinggung, malah jadi tidak mau lagi mengenal. Nah itu bisa begitu ketika caranya tidak pas. Berarti percuma juga kita menjadi orang benar kalau tidak beretika. Iya. Atau sebaliknya, etikanya luar biasa, akhlaknya unggulan, tapi isinya rusak, isinya ngaco. Misalnya nyuruh kita mencuri, memaklumi kalau kita menyakiti orang, kayak gini ya. Seperti koruptor yang semua pasti moralis, kalimatnya. Jadi caranya kalau ngomong lembut, tapi isinya ngerusak isinya. Jadi bagi saya ini harus satu rangkaian, satu paket. Ya hidup itu ya benar, ya baik, syukur-syukur,
kita lengkapi dengan yang ketiga, indah. Indah. Oh, ya, indah. Itu nilai ketiga. Iya, indah itu pantas tidak pantas. Pantas tidak pantas. Ya, enak didengar, enak dilihat, itu keindahan. Berarti pada dasarnya Pak, kalau misalnya ternyata moral juga itu atau kebaikan juga itu, perbuatan baik itu punya nilai universal. Artinya ketika kita berbicara tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin, kita tidak harus bicara tentang fikih kan. Kita tidak harus berbicara tentang apakah dia sholat atau tidak sholat kan. Ya, jadi di aspek akhlak, di aspek moral kan itu parameternya beda. Kalau sholat tadi kan urusan ini fikihnya. Betul. Kalau ini urusan tata batinnya. Ini juga menurut saya satu paket. Satu paket juga. Iya, jadi kalau di agama sering orang menyebutnya antara fikih dan tasawuf, lahir dan batin. Itu satu paket. Sholat tapi batinnya masih tidak khusyuk, masih kemana-mana, masih akhlaknya rusak dan lain sebagainya, itu ya tidak utama. Atau akhlaknya baik tapi tidak sholat. Itu juga kalau orang patuh itu yang utuh itu ya patuh lahir dan batin. Patuh lahir dan batin. Iya, itu satu paket. Jadi kayak kalau fikih itu tata lahiriahnya, kalau tasawuf itu tata batinnya. Kadang-kadang ada orang itu nganggep fikih lebih penting, terus tasawuf dipandang ala tasawuf itu sesat saja, tasawuf itu nyimpang saja. Sufi. Ya, atau sebaliknya. Orang tasawuf nganggep ala fikih itu masih level rendah, masih syariat. Itu sering jadi saling merendahkan. Padahal dua hal ini saling komplementer. Kalau yang satu tidak ada, tidak utuh. Akhirnya yang satu tidak mengenal hikmah, yang satu juga tidak berhasil menyampaikan hikmahnya. Yang tasawuf nganggep ala fikih masih dangkal, terus dia tidak sholat. Itu kan dia merasa sudah level tinggi, padahal fisiknya saja belum patuh pada Allah dengan cara sholat. Kalau misalnya saya bertanya hal yang agak lebih kritis, Pak. Apakah memang manusia punya kecenderungan seperti itu, kecenderungan ekstrim gitu? Kan begini, seperti yang Pak Faiz tadi bilang bahwa awalnya itu sebenarnya ya biasa-biasa saja, tapi mungkin dalam perjalanannya ada ekstremitas cara berpikir yang akhirnya dia tidak sadar, mungkin sadar atau tidak kita nggak tahu, tapi ekstremitas cara berpikir ini akhirnya membuat sesuatu yang tadinya punya hikmah akhirnya menjadi tidak bijaksana juga gitu. Tapi apakah memang manusia punya kecenderungan itu? Ya, manusia itu kan punya kecenderungan kerasan di zona nyamannya, yang itu pelan-pelan membentuk egonya. Jadi dia merasa, yo yang benar ini yang seperti saya ini, lama-lama terus begitu. Dia tidak sadar bahwa dia itu bukan sempurna. Kita itu punya banyak kekurangan. Proses kebenaran yang sekarang kita capai itu yo masih belum sepenuhnya kita sudah selesai. Kita masih harus belajar lagi, memperbaiki diri lagi. Orang sering melupakan itu. Sebagian besar orang merasa bahwa ketika dia sampai di titik kebenaran, ya itu satu-satunya yang paling benar. Dia tidak mau belajar lagi, dia tidak mau lagi mengupgrade, menilai dirinya untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dia merasa dirinya sudah sempurna, sudah selesai. Itu yang kemudian membuat dia tidak bisa lagi menengok kiri, nengok kanan. Pokoknya kalau tidak seperti saya berarti salah, keliru. Itu sudah begitu klaimnya. Jadi ini yang sering jadi sumber masalah. Jadi bukan karena beneran salah atau tidak, tapi dia berhenti di situ. Jadi dia berhenti di kebenaran yang dia yakini saat ini. Itu yang sering jadi sumber konflik di antara kita. Kalau misalnya saya tuh berpikir begini, Pak. Kalau misalnya ada kesalahan dan itu disadari, berarti itu masih lebih mending daripada orang yang merasa benar dan tidak sadar, dan di level tidak ada yang bisa memberitahukan bahwa dia salah. Itu waduh. Ya, kalau Imam Ghazali itu menyebut ada orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Betul. Ini lebih aman, karena dari situ dia belajar. Tapi yang parah itu orang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu dia merasa benar terus.
Orang merasa benar terus itu ya sederhananya orang sombong sebenarnya. Dia merasa dirinya sudah tinggi, sudah hebat, sudah benar, sudah pinter. Tidak bisa ditegur, tidak bisa diingatkan, tidak bisa diajak diskusi. Ini yang sulit untuk mengubahnya. Lebih mending orang yang sadar, saya ini masih perlu banyak perbaikan. Saya tahu saya masih kurang di sini, masih keliru di sini, itu lebih enak, lebih gampang nuntunnya. Tapi kalau orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, itu dia bisa saja ngajari orang lain, dia bisa saja nuntun orang lain, padahal dia sendiri masih perlu dituntun. Berarti kesadaran diri mengakui bahwa kita itu kurang dan salah, masih bisa salah, itu penting banget ya Pak ya? Penting, sebenarnya di banyak aspek. Jadi tidak hanya di agama. Saya ngeri itu kalau masalahnya itu terjadi di level pemimpin, misalnya pejabat-pejabat. Aduh, karena di level itu kan tidak ada yang bisa memberitahukan dia gitu. Ya, semoga para pejabat itu sadar mereka masih manusia. Itu. Yang bisa saja keliru. Bahkan kita harus sadar yang kita anggap benar, yang kita anggap baik itu kan hanya sejauh pemahaman kita. Yang pemahaman kita itu ya seluas pengalaman kita. Kita tidak tahu segala hal di muka bumi ini, juga perkembangan besok seperti apa. Itu menurut saya kesadaran ini penting. Karena kalau tidak begitu, terus selain sombong kita memaksakan kebenaran kita ke orang lain. Karena kita menganggap orang yang tidak seperti kita itu pasti salah. Pasti pengkhianat gitu. Ya, itu bahayanya di situ. Jadi ya semoga lah, ya enggak cuma pemimpin, kita juga semoga selalu sadar bahwa kita ini manusia. Setiap kali memahami sesuatu, setiap kali menemukan kebenaran, kita tetap terbuka. Siapa tahu nanti ada data baru, ada info baru, ada kenyataan yang berubah, dan kita juga siap untuk merevisi, memperbaiki. Berarti berpandangan bahwa kita harus selalu membuka diri untuk kritik tiap saat, itu penting ya. Itu penting. Menurut saya keterbukaan terhadap kritik itu kuncinya kemajuan. Orang yang tidak mau dikritik ya dia tidak akan maju, wong dia sudah berhenti di situ. Jadi sadar penyakit kita apa itu kan penting untuk mencari obatnya. Tapi kalau kita tidak ngaku bahwa saya sakit, ya diajak ke rumah sakit tidak mau. Dikasih obat tidak mau. Wong merasa saya tidak sakit. Iya betul ya. Pak, Islam ini kan berpandangan bahwa sumber pengetahuan utama itu pasti dari Tuhan. Makanya rujukan utama dari semua diskursus tentang Islam itu pasti bersumber dari Al-Quran, Pak. Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan di bulan Ramadan, kan gitu. Makanya saya dari dulu tuh berpikir bahwa seharusnya kan bulan Ramadan ini dirayakan sebagai bulannya ilmu pengetahuan Islam, Pak. Karena ini bulan di mana Tuhan pertama kali menurunkan pengetahuan, sehingga agama terakhir ini yang kita anggap paling sempurna ini, yang menjadi rahmat ini, dimulai di bulan ini gitu. Ya kita posisikan saja bulan Ramadan ini bulan kita belajar. Ya, gitu. Bulan untuk belajar. Meningkatkan kualitas diri kita. Bulan berpikir harusnya, Pak. Ya belajar kan berpikir. Iya betul. Jadi arahnya ke situ, kita belajar. Kalau bahasa tadi di bulan ini kan Rasulullah dapat wahyu pertama, yang kata-kata pertama yang mungkin kita ingat ya adalah Iqra, membaca bahkan. Dan kalau dalam Islam yang namanya belajar, membaca itu ya tidak hanya Al-Quran. Di Al-Quran itu kita sebut saja ayat-ayat qauliyah. Iya, isinya kata-kata firman. Tapi Al-Quran sendiri menyuruh kita selain membaca ayat-ayat qauliyah, juga ada 4 ayat lain yang harus kita baca. Tidak hanya Al-Quran. Yaitu yang kedua ayat-ayat kauniyah. Kauniyah, Pak. Ya, jadi selain 4 tadi ya. Ada qauliyah, ada kauniyah yang kedua. Kauniyah itu alam semesta. Jadi yang belajar IPA, sains dan teknologi itu perintahnya Al-Quran juga. Oh, kauniyah, sains itu masuk di kauniyah. Iya, kauniyah. Kita belajar alam itu jangan dikira itu tidak ada hubungannya dengan agama. Agama memerintahkan itu. Yang ketiga, Pak? Ya, yang ketiga ayat-ayat
nafsiyah. Nafsiyah itu ayat-ayat manusia kita diminta memahami diri kita. Misalnya ayat yang bunyinya wafi anfusikum afala tubsirun, dan tentang dirimu apa engkau tidak mengkajinya, mempelajarinya, tidak memahaminya. Nah itu berarti kita belajar psikologi, kita belajar budaya, kita belajar masyarakat. Itu ya bagian dari ayat-ayat nafsiyah. Jadi perintahnya Al-Quran juga. Yang ngambil jurusan humaniora itu tidak usah khawatir. Ini juga bagian dari perintahnya Al-Quran. Dan yang terakhir ayat-ayat tarikhiyah. Tarikhiyah itu ayat-ayat sejarah. Oh, tarikh. Ya, jadi tarikhiyah itu kita diminta ada banyak ayat, misalnya fa'tabiru ya ulil absor, ambil hikmah, ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Sejarah ya Pak ya? Iya, kita diminta belajar sejarah. Biar apa? Biar tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kemarin salah pilih, masuk terus salah pilih lagi. Itu kan namanya tidak belajar. Ya, betul. Nah itu kita diminta belajar mengambil iktibar biar tidak keliru-keliru terus. Nah ini yang Al-Quran yang menyuruh. Jadi agama itu tidak sama sekali tidak anti sains, menyuruh kita membaca secara luas. Tidak hanya Al-Quran, tapi juga kita diminta membaca alam semesta, diminta membaca sejarah, diminta membaca manusia. Nah bulan Ramadan mungkin jadi awal kesadaran kita untuk tambah luas. Saya mau tanya Pak, kalau bulan Ramadan pertama kali diturunkan Al-Quran dan ternyata di bulan Ramadan juga perintah untuk menahan hawa nafsu yang paling puncak itu harus dilakukan sebagai ibadahnya. Seberapa besar sebenarnya secara hakikat hubungan antara puasa dengan belajar Pak? Apakah itu bisa mempercepat proses pelajaran berpikir atau gimana? Ya sekaligus sebenarnya diteladankan langsung kan oleh Rasulullah. Setiap kali bulan Ramadan beliau uzlah itu nyepi, kemudian beliau menyepi ke Gua Hira itu kan. Itu bagian dari mengurangi kenikmatan dulu. Setiap Ramadan itu Pak? Iya, Rasulullah ada budaya tradisi seperti itu beliau. Ya nanti di salah satu Ramadan itu kan yang beliau terus mendapat wahyu Iqra itu di Gua Hira. Ini mungkin pelajaran ya kalau kita memang fokus ingin mengupgrade ilmu, pengetahuan, pemahaman kita, ya kita memang harus agak menarik diri, menjauh sebentar untuk tidak, karena kalau kita terlibat terus ya kita masih sibuk makan, minum, masih sibuk asik dengan medsos gadget kita, ya tentu saja belajarnya tidak bisa optimal, tidak bisa maksimal. Jadi harus kita mau puasa. Puasa itu meninggalkan dulu sebentar. Nanti ya kembali lagi tidak apa-apa kalau sudah mendapatkan yang diinginkan. Berarti menahan diri itu bukan hanya lapar haus ya Pak ya, tapi menahan diri juga mungkin maksudnya, apakah maksudnya adalah kita harus punya waktu untuk berkontemplasi. Ya, itu kan kalau istilahnya Imam Ghazali, puasa itu tidak hanya puasa lahiriahnya, tapi yo batin dalamnya, akalnya, hatinya juga ikut puasa. Jadi beliau pakai istilah puasanya orang awam, puasanya orang khawas khusus, ada puasanya orang yang super khusus. Kalau ini mungkin puasa orang super khusus. Ya, orang super khusus itu para aulia, orang-orang yang puasa itu ya hidupnya sepenuhnya untuk Allah saja, sudah tidak ngurusi macam-macam. Cuma ada orang awam, kalau awam itu kayak tadi ya fokus pada tidak makan, tidak minum, tidak membatalkan puasa itu. Nah nanti ada lebih dalam, yaitu orang khusus. Kalau khusus itu batinnya ikut puasa, pikirannya ikut puasa. Jadi tidak mikir yang jelek-jelek, tidak membersihkan diri dari sombong, dari riya, pamer dan lain sebagainya itu. Jadi ikut puasa, ikut menahan diri. Nah, ketika kita menahan diri dari sesuatu kan nanti ada waktu yang luang. Ketika kita menahan diri dari makan, menahan diri lahir maupun batin itu ada banyak waktu luang. Itulah saatnya kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, nambah ilmu, mengupgrade kualitas diri dan lain sebagainya. Berarti forum-forum yang sebaiknya ya, saya enggak, tapi ini bukan dalam rangka membandingkan, tapi mungkin perlu dimulai di bulan Ramadan itu forum-forum yang bersifat keilmuan.
Ya, sebenarnya sudah banyak. Cuma problemnya lagi-lagi ya kita itu sering tidak seserius itu menjalankannya. Banyak yang berhenti di formalistik. Kalau acara ya formalistik ritual acaranya, misalnya buka puasa bersama itu kadang-kadang ya ada acara intelek belajarnya, tapi kan fokus di buka puasanya fokusnya ke makannya, fokusnya ke buka puasanya, jadi tidak seserius itu semangat untuk nambah ilmunya. Atau kadang-kadang ya ritual formal kajiannya banyak tapi kemanfaatannya tidak pernah kita ukur. Yang penting hadir ngaji sudah lumayan dapat pahala gitu mungkin. Ya tidak salah tapi kurang dalam eman-eman waktu dan tenaga yang kita keluarkan. Pak, ada nggak Pak di dalam catatan sejarah atau literatur yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu waktu terbaik untuk belajar itu jam berapa Pak? Ya kalau jamnya sebenarnya belajar itu menyesuaikan waktunya teman-teman semua. Nanti para ulama juga kan tradisinya beda. Ada yang misalnya Imam Malik itu kalau masuk bulan Ramadan, beliau ulama hadis. Tapi waktu bulan Ramadan lebih banyak hadisnya nanti dulu Al-Qur'annya dikaji. Nanti ada ulama yang 1 bulan Ramadan pedagang, tapi tokonya ditutup untuk upgrade kualitas diri kayak gini. Cuma ya setiap orang mungkin punya strategi sendiri-sendiri, silahkan saja waktunya. Yang berarti yang dimaksud ini sebenarnya penekanannya bukan kepada waktu menyendirinya ya, tapi saya lihat itu polanya dari penjelasan Pak Faiz adalah kita mengadakan satu waktu khusus supaya kita tidak terlalu ekstrim di satu tindakan. Puasa itu kan tidak meninggalkan, sebenarnya mengurangi, reschedule, mengatur lagi jadwal makan kita, jadwal itunya. Ya maksudnya apa? Ya melatih diri kita menahan diri, kemudian kan dari situ mungkin ada banyak hal yang selama ini tidak terlalu manfaat kita lakukan, sekarang kita lengkapi, kita isi dengan jauh yang lebih manfaat. Saya sebut belajar karena diharapkan nanti setelah puasa ini selesai, kebiasaan-kebiasaan baik itu lanjut. Kalau seperti misalnya, contohnya misalnya Pak, ada orang yang terlalu sibuk untuk urusan sosial misalnya. Ya mungkin perlu di bulan Ramadan itu meluangkan waktu untuk dirinya dengan Tuhan gitu maksudnya. Tapi kalau ada orang yang jarang bersosialisasi, mungkin kalau di bulan Ramadan ya kau harus bersosialisasi. Ya jadi jangan terlalu ekstrim sendirinya gitu. Cara berpikirnya bisa luas. Yang pertama, kita mendekat ke Tuhan itu bisa lewat banyak jalan. Bisa lewat ngaji, bisa lewat ibadah, bisa lewat ibadah-ibadah sosial, sedekah, zakat, infak, dan lain sebagainya. Yang pertama itu. Berarti apa? Kita tidak harus gelisah kalau Pak saya itu kalau ngaji tidak bisa banyak, tapi saya rajin sedekah. Tidak apa-apa, itu pun jalan mendekat ke Allah. Tapi bukan berarti terus selesai di situ. Ya kalau bisa sambil latihan kuat ngaji, sambil latihan itu. Jadi diri kita upgrade meningkat, meskipun kita tidak putus asa kalau ternyata waktunya terbatas. Pak saya tidak bisa seperti orang lain yang kalau Ramadan banyak mengurangi macam-macam, ya saya kerja Pak. Pagi sampai siang sore kayak gitu kan. Jadi tapi kalau dalam Islam melakukan apapun bisa bernilai ibadah. Kalau kita mendekatnya apapun kalau niatnya pas bisa bernilai ibadah. Kerja misalnya, ya Allah saya kerja biar dapat nafkah sehingga saya bisa hidup nyaman, sehingga ibadah ya tenang, sehingga kalau niatnya pas itu bisa apapun bernilai ibadah. Niatnya pas ya. Iya kalau niatnya, tapi yang baik-baik ya, bukan yang jelek. Karena banyak orang berlindung di balik kata itu. Kan niat saya tidak begitu. Ya, jadi bukan yang jelek, Pak saya nyopetnya lillahi ta'ala gitu, tidak bisa begitu. Tapi aktivitas yang baik, minimal netral, apapun itu, sekedar makan saja, ya Allah saya makan biar punya daya, kekuatan, jadi ibadahnya juga kuat. Ini juga bernilai ibadah. Pak, perdebatan, saya balik ke perdebatan klasik lagi Pak. Saya ingat itu sebenarnya ada nyambungnya dengan apa yang terjadi hari ini di bulan Ramadan. Pertanyaan paling klasik tentang wahyu itu kan begini. Kalau di forum-forum yang kritis ya, dia bertanya begini. Apa sih yang sebenarnya Jibril suruh baca Muhammad ini? Apa sih yang Tuhan perintahkan Muhammad untuk membaca ketika dia menurunkan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi alaq? Bukannya Muhammad buta huruf,
Dan bukannya Jibril tidak membaca teks, tidak membawa segompok kertas bahwa ini loh Muhammad, baca lo teksnya gitu. Maksudnya dari situ kan kita bisa lihat bahwa pemaknaan ini akan menentukan bagaimana cara kita beragama. Apakah kita skripturalis atau kemudian bisa membuka perspektif yang lebih open minded gitu. Ya, jadi tentu saja bukan membaca teks atau nas karena Al-Quran belum dijilid seperti sekarang. Bahkan belum dijilid. Jadi ketika Jibril meminta Nabi untuk Iqra, bacalah, itu ya sebenarnya ada yang menafsirkan membaca alam semesta ini loh, fenomena sosial, budaya, kemasyarakatan. Yang itu mungkin di situ ada banyak ketidakadilan, ada banyak kezaliman. Jadi dan membacanya Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Ya karena kezaliman situasi sosial yang kacau itu mungkin karena orang mulai melupakan Tuhannya. Jadi ada yang memaknai ini, tapi secara umum berarti maksudnya Iqra itu bukan membaca teks, ya, tapi membaca hidup ini, membaca realitas. Itu kan jadi sama seperti tadi kan ayat itu ya tidak cuma ayat tertulis, ada juga ayat. Kalau dulu orang pakai istilah ada ayat yang tergulung, ada ayat yang tergelar. Tergulung itu seperti Al-Quran kan dijilid tergulung di satu jilid buku, tapi ada yang tergelar alam semesta ini. Ayat-ayat yang tergelar ya. Iya, fenomena alam, sosial, budaya, masyarakat itu ya kita harus mau membacanya karena kalau tidak kita tidak paham. Kalau tidak paham situasi sosial, budaya, kemasyarakatan, politik, ya kita akan gampang ditindas, didominasi. Ini yang kayaknya harus banyak-banyak disosialisasikan, membaca ayat-ayat yang tergelar. Gitu. Iya, jadi kenapa sih kita gampang dizolimi, ditipu orang, dimanipulasi orang? Karena kita mungkin tidak paham yang terjadi di lapangan, tidak paham sosial, budaya, politik. Ini yang membuat terus kita dimanipulasi. Makanya penting membaca kemampuan tadi loh, kauniyah, nafsiyah, tarikhiyah, itu juga bagian dari ayat-ayat Allah yang harus kita baca. Dan ternyata memang Islam sefilosofis itu ya Pak ya ajarannya. Ya tentu saja dalam, makanya penting bagi kita seperti saya bilang tadi, yuk belajar terus saja, jangan berhenti. Dalam Islam sendiri Pak, ketika sebenarnya di bulan puasa banyak orang bilang juga bahwa Ramadan itu adalah madrasah ruhaniyahnya kita gitu. Tempat jiwa kita kemudian disekolahkan lagi. Sebenarnya ujungnya untuk menjadi manusia yang paling baik gitu secara insaniyah itu apa sebenarnya Pak dalam Islam? Jadi ya istilah madrasah ruhaniyah itu kita dengar berkali-kali di setiap Ramadan. Ya, betul. Tapi jadi madrasah beneran itu saya masih teman-teman menjadikan kita kan selalu sibuk dengan buka puasanya, sibuk dengan baju baru Idul Fitrinya, selalu sibuknya ke sana. Padahal yang lebih penting memang nanti kita keluar dari Ramadan itu sejauh mana kita terupgrade diri kita. Kuncinya di situ, yang ini jarang diperhatikan orang. Makanya saya membayangkan kalau umat Islam itu setiap tahun, setiap Ramadan itu kualifikasi kualitas dirinya terupgrade satu level. Iya betul itu. Mungkin kita sudah luar biasa saat ini, sudah berapa puluh tahun kita puasa, tapi kan yang terjadi repetisi saja, mengulang-ulang puasanya, bahkan mungkin kualitas ibadahnya tambah degradasi dibandingkan zaman dulu atau tahun-tahun kemarin. Jadi saatnya sebenarnya kuncinya kita, yang kurang di kita itu mungkin kita kurang muhasabah. Muhasabah. Iya, muhasabah itu introspeksi diri. Ini yang jarang. Hari ini mungkin kita lebih sibuk nembak orang lain, mencari jeleknya orang lain dibandingkan muhasabah. Ngitung sejauh mana saya sudah lebih baik atau tambah susut. Jadi kuncinya di situ sih menurut saya, sadar ya bulan Ramadan ya kita semakin sadar diri, termasuk tadi ya sadar saya masih kurang di sini, saya masih lemah di situ, saya sudah baik di sini tapi masih
lemah di sini. Itu yang Oh, disebut muhasabah, berat. introspeksi namanya. Iya. Berarti pengertian paling awal dari bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan ya diri kita sebenarnya. Yang paling pertama kita harus baca bahwa diri kita ini sebagai Iya, realitas. jadi bahwa diri kita yang Oh, sekompleks ini itu ya harus kita pahami detail dalam. Ya, atas nama Tuhan itu sebenarnya menunjukkan maha kuasanya atas Tuhan. nama Tuhan ya. Iya, bagaimana kita sadar betapa besarnya Tuhan, maha kuasanya Tuhan. Kalau kita tidak paham betapa rumitnya, betapa dalamnya, betapa sophisticatednya ciptaannya yang namanya manusia ini. Kalau kita paham sampai detail, kita akan menemukan kebesaran Tuhan. Ya kalau kita hanya lihat sekilas-sekilas, mungkin kita tidak sekagum itu. Itulah pentingnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Karena Karena yang saya lihat bahwa ini yang sering dilupakan, Pak. Karena kalau saya pikir-pikir bahwa muhasabah ini yang harusnya menjadi perspektif utama kita melakukan segala sesuatu. Contoh bersosmed misalnya, Bersosmed itu kalau tidak ada muhasabahnya seperti sekarang ini, saling hujat aja isinya, Pak. Iya sih, jadi hari ini kan seperti saya bilang tadi, kita terus fokus untuk nyari salahnya orang lain. Betul. Fokus untuk mencari jeleknya orang, termasuk yang tidak kita sukai. Atau sebaliknya, fokus untuk muji orang yang kita idolakan, kita sukai. Jadi selalu keluar kita yang sering lupa mencermati dalam kita sendiri. Di mana ada titik sombongnya, di mana ada titik pamernya, di mana kebenciannya, di mana dendamnya, di mana kotor-kotornya jiwa. Itu sih yang sering kita lupakan, aspek-aspek ini. Pak, berarti dari muhasabah ini kan seharusnya kalau misalnya kita sadar berarti kita harus banyak-banyak mencari referensi tentang bagaimana sih sebenarnya bersikap sebagai manusia, sebagai fondasi atau dasar atau titik startnya lah kita untuk menjadi lebih baik. Nah, harusnya kan kalau misalnya berbicara tentang manusia berarti rujukannya dalam Islam itu kan akhlaknya Muhammad. Menjadi seperti Muhammad gitu atau meniru Muhammad. Nah, problemnya ini Pak sebenarnya adalah semua orang mengklaim bahwa dia yang paling kenal Muhammad. Iya. Ya tentu saja seperti saya bilang tadi ya, agama ini pasti baik, pasti benar. Pemahaman kita tidak. Ya termasuk tadi meneladani Rasulullah, meneladani Nabi. Nanti orang tertentu lebih melihat apanya. Ya betul itu. Orang lain lebih melihat apanya, dan itu manusiawi saja. Yang jelas selama itu meneladani Rasulullah, insya Allah baik, insya Allah seharusnya benar. Baik ya. Bahwa ada yang beda dengan kita bukan berarti salah. Gitu loh. Karena ya Rasulullah sendiri ya dimensinya juga banyak. Yang bisa mungkin orang lebih melihat lembutnya Rasulullah, yang satu lihat tegasnya Rasulullah, yang satu lihat Rasulullah yang murah senyum, yang satu lihat Rasulullah yang ya kalau waktunya harus menghukum ya menghukum. Itu tiap orang mungkin bisa melihat beda-beda. Itu yang membuat kemudian tafsirnya, cara memaknai yang tadi wujudnya beragama itu beda-beda. Jadi asal tadi ya masuk ke level kebijaksanaan biasanya masih aman. Tapi kalau berhenti di merasa benar, apalagi menganggap yang beda dengan dirinya salah, sebenarnya ini sih yang sering jadi sumber konflik. Jadi problemnya di situ. Makanya mari kita lebih luas hati kita bahwa mungkin saja orang ini alirannya sama dengan kita, agamanya sama dengan kita. Loh kok cara beragamanya beda? Bisa saja memang dia cara pemahamannya beda. Tapi memang begitulah karakteristik agama kan Pak? Iya. Jadi, karakteristik agama ya dia beragam memang tafsirnya. Ya makanya kalau saya bilang kalau ada orang ngeritik keberagamaan kita ya jangan baper. Karena mungkin saja memang kita salah. Kalau saya sih malah kadang-kadang ya terima kasih ada orang yang peduli dengan kita, mengkritik kita, berarti saatnya tadi kita muhasabah. Jangan-jangan memang dia benar, saya yang salah, terus muhasabah. Terus kita ya terbuka saja, kalau memang keliru, salah ya ngaku salah. Kalau memang rasanya kok enggak sih saya tetap benar, saya rasa
keberagamaan saya kuat kok, ada dalilnya kuat kok, ya ndak apa-apa, kan begitu saja. Cuma selama ini orang sering, ya bahasa tadi sering baper, terus kalau dikritik dianggapnya orang ini benci saya. Padahal kalau kata Imam Syafi'i, justru kita harus terima kasih pada orang yang mengkritik kita. Karena seperti tadi kita sering lupa muhasabah. Orang kritik kita yang mengingatkan kita. Siapa tahu ada yang salah. Jangan-jangan ini yang salah di kita. Ini mungkin terakhir Pak. Pertanyaannya. Kalau memang Islam itu di level tertinggi, dia itu adalah perangkat nilai universal. Bukan terminologi yang berbicara tentang satu institusi yang berbeda dengan institusi yang lain, bukan di level itu. Berarti semua fikih Islam termasuk puasa itu dia pasti punya level nilai universal juga. Termasuk puasa Pak. Nah pertanyaan saya itu, kalau ada nilai universal dari puasa yang bisa dipakai sebagai cara berpikir Indonesia sebagai negara, kira-kira apa tuh Pak nilainya? Oke ya. Saya lupa tadi ada pertanyaan tentang ideal manusia seutuhnya dalam Islam, satu kelewatan. Jadi kalau dalam Islam ideal manusia itu sifatnya seimbang. Seimbang ya. Jadi manusia ideal itu orang yang peduli akhiratnya tapi tidak melupakan dunianya. Nah ini boleh disambungkan dengan agama dan sains tadi. Seimbang. Jadi kemudian ya lahir ya batin. Itu seperti tadi ya fikih ya tasawufnya ya nyambung. Jadi ya menjaga kesehatan fisiknya tapi juga menjaga kemurnian batinnya. Jadi hakikatnya kalau dalam Islam itu seimbang. Nah kemudian apa hikmah ajaran di balik puasa? Sebenarnya ini banyak. Jadi kalau dalam Islam setiap perintahnya Allah, ketetapannya Allah, selain harus kita patuhi, kita juga tidak perlu ragu di baliknya pasti ada rahasia penting yang namanya hikmah. Hikmah. Ya, jadi hikmah itu makna rahasia yang sifatnya penting, manfaat di balik semua perintahnya Allah. Kita disuruh sholat, kita disuruh puasa, disuruh zakat. Itu di balik itu pasti ada makna dalamnya. Ini namanya hikmah. Termasuk puasa. Jadi puasa itu sebenarnya ya pokoknya hikmah adalah imsak. Pokoknya hikmah? Imsak. Imsak. Ya, makanya itu kita mau sahur itu ada kata imsak gitu ya. Imsak itu artinya menahan diri. Mulai menahan. Ya, mulai menahan diri. Ya kalau praktek puasanya menahan diri itu tidak makan dan tidak minum. Tapi kan lahiriahnya. Tapi sebenarnya kita latihan menahan diri. Karena hidup kita itu selain tuntutan untuk maju, kadang-kadang penting untuk kita berhenti ngerem sebentar. Itu menahan diri. Berarti yang paling seandainya ada nilai universal yang bisa dipakai oleh sebuah bangsa tentang puasa, menahan diri. Iya, menahan diri. Orang Jawa menyebutnya tirakat. Dalam banget. Iya, jadi menahan diri. Kadang-kadang hidup ini tidak hanya tentang progres maju, tapi juga tentang berhenti, ngerem, refleksi, ngecek kurang salahnya di mana, kemudian kalau sudah maju lagi. Ya kan kalau bahasa kita hari ini tidak hanya tentang ngegas, tapi juga tentang ngerem. Tentang ngerem. Ya, jadi pelajaran berharganya puasa itu tentang ngerem kita. Kita harusnya sebagai sebuah negara itu banyak-banyak ngerem lah. Nah, jadi tidak sekedar ngejar maju, tapi ada momen di mana kita, sebentar, ini rute kita masih benar apa tidak? Pastikan juga depannya bukan jurang, Pak. Ya, jadi jalan kita masih tetap sesuai apa tidak. Ini yang kita lakukan ada efek negatifnya atau tidak. Ini kita perlu ngambil stand imsak dulu, kita berhenti dulu, menahan diri dulu. Apalagi sekarang orang hari ini kan menyebut era serba cepat. Serba cepat. Apa-apa ingin instan, cepat, segera. Itu kalau kita tidak punya kualifikasi imsak itu ya pada akhirnya kita keseret ke sana, keseret ke sini. Tidak sadar yang kita lakukan apa benar atau salah dan lain sebagainya. Nah itu rahasia besarnya puasa dengan imsaknya. Ya, kita oleh Allah diminta menahan diri. Kita tidak boleh makan misalnya. Bukan berarti tidak punya uang untuk makan, punya. Tapi coba deh direm sebentar.
ditahan diri sebentar. Mungkin ada yang harus kita renungin lagi tentang hidup kita, cara makan kita dan lain sebagainya. Dan Ya. kalau misalnya ternyata pejabat-pejabat semua sadar dengan makna imsak ini, seharusnya kita masih baik-baik saja. Ya, jadi kemampuan menahan diri ini penting, apalagi pejabat, termasuk juga untuk kita, termasuk yang rajin medsos juga. Coba deh sekali-sekali direm dulu, tahan diri dulu sebelum komen, sebelum ngomong. Ini memberi kontribusi positif apa negatif, ini menyusahkan apa malah mengacaukan dan sebagainya. Ini pentingnya kita menahan diri. Pak Faiz, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Semoga Pak Faiz sehat selalu. Terima kasih. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua di bulan Ramadan, dan semoga banyak kecemasan-kecemasan yang akan berkurang karena orang mulai menerapkan filosofi imsak ini. Terima kasih. Sampai ketemu di kecemasan-kecemasan selanjutnya.